Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Yu Aprilia, NIM 2372202002, Prodi Kesejahteraan Sosial. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjawab soal UTS, mata kuliah Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial dari Bapak Merianto Esos Emsos. Pertanyaannya, jelaskan 9 prinsip dasar pekerja sosial secara rinci dan berikan contoh masing-masing satu pada setiap poin. 1. Penerimaan. Penerimaan adalah prinsip dasar yang menuntut pekerja sosial untuk menerima klien dengan apa adanya, tanpa menghakimi atau menilai mereka. Penerimaan ini berarti pekerja sosial harus mampu menerima klien dengan kelebihan dan kekurangannya, serta tidak menolak atau menghakimi mereka karena alasan apapun. Dengan demikian, pekerja sosial dapat membangun hubungan yang lebih efektif dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak yang mengalami trauma harus mampu menerima situasi mereka tanpa menyalahkan atau menolak mereka. 2. Individualisasi. Individualisasi berarti pekerja sosial harus memahami bahwa setiap klien adalah individu unik yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dengan demikian, pekerja sosial harus dapat membedakan klien yang satu dengan yang lain dan tidak menghakimi mereka berdasarkan stereotipe atau generalisasi. Individualisasi ini memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan bantuan yang lebih spesifik dan efektif kepada klien. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus harus memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dan memberikan perawatan yang sesuai. 3. Sikap dan menghakimi. Sikap dan menghakimi berarti pekerja sosial harus menjaga sikap yang tidak menghakimi terhadap setiap posisi dan perilaku klien. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan menilai atau menghakimi klien berdasarkan keputusan atau perilaku mereka, melainkan memahami dan memperhatikan mereka dengan lebih baik. Sikap dan menghakimi ini memungkinkan pekerja sosial untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang menderita penyakit mental harus mampu menjaga sikap tidak menghakimi terhadap perilaku mereka, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang efektif. 4. Rasionalitas. Rasionalitas berarti pekerja sosial harus memberikan pandangan objektif dan faktual tentang kemungkinan yang terjadi dan mampu mengambil keputusan yang rasional. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Rasionalitas bantuan ini memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan yang lebih efektif dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami krisis keuangan harus mampu memberikan pandangan objektif tentang kemungkinan solusi yang tersedia dan membuat keputusan yang rasional. 5. Empati. Empati berarti pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh klien. Dengan demikian, pekerja sosial dapat memahami klien dengan lebih baik dan memberikan bantuan yang lebih efektif. Empati ini memungkinkan pekerja sosial untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami kehilangan harus mampu memahami rasa sakit dan kesedihan mereka. 6. Aslinya, ketulusan atau keseriusan. Aslinya berarti pekerja sosial harus memiliki ketulusan dan keseriusan terutama dalam komunikasi verbal. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan berbohong atau menipu pihak lain, melainkan memberikan informasi yang akurat dan jujur. Aslinya ini memungkinkan pekerja sosial untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan memahami klien dengan lebih baik. Contoh, seorang pekerja sosial yang berbicara dengan orang-orang yang mengalami masalah harus mampu berbicara dengan jujur dan serius, sehingga orang-orang tersebut dapat memperhatikan dan menghargai dukungan yang diberikan. 7. Ketidakberpihakan atau kejujuran. Ketidakberpihakan berarti pekerja sosial tidak akan menghadiahkan atau mengurangi seseorang dan kelompok. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan menolak atau menghakimi klien berdasarkan ras, agama, atau etnis, melainkan memahami dan memperhatikan mereka dengan lebih baik.
Ketidakberpihakan ini memungkinkan pekerja sosial untuk membangun hubungan lebih efektif dan memahami klien dengan lebih baik. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami diskriminasi harus mampu menjaga kejujuran dan tidak menghadiahkan atau mengurangi mereka. 8. Kerahasiaan. Kerahasiaan berarti para pekerja sosial wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi tentang klien kepada orang lain. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan mengungkapkan klien pribadinya tanpa izin mereka, melainkan mempertahankan privasi untuk membangun kepercayaan dan memperhatikan informasi klien dengan lebih baik. Kerahasiaan ini memungkinkan pekerja sosial untuk membangun hubungan lebih efektif dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang menderita penyakit mental harus mampu menjaga rahasia data mereka, sehingga orang-orang tersebut dapat merasa aman dan percaya diri. Dan yang terakhir, kesadaran diri atau introspeksi. Kesadaran diri berarti pekerja sosial harus menyadari potensi dan kekurangan kemampuan mereka. Dengan demikian, pekerja sosial dapat memahami kelemahan mereka dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami trauma harus mampu menyadari potensi dan kekurangan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang lebih efektif. Baiklah, mungkin itu saja jawaban yang saya jawab mengenai pertanyaan tentang UTS mata kuliah ini. Untuk teman-teman yang berminat bergabung di kampus kami, jangan lupa pilih Prodi Kesejahteraan Sosial. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.